Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonia Safadiandra, NPM 2203050025. Saya di sini sebagai mahasiswa PGSD semester 6. Dalam bagian pertama ini, saya akan mengambil analisis mengapa program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau yang disingkat dengan SPAB di Kabupaten Palu dan Kabupaten Cianjur belum optimal dalam mengurangi risiko korban jiwa saat bencana. Mengapa SPAB belum efektif? Studi kasus Palu dan Cianjur kita bahas kali ini. Kita menganalisis Kabupaten Palu yang menjadi likuifaksi tahun 2018. Di sini kondisinya banyak sekolah berdiri di atas tanah, rawan likuifasi. Masalah yang ada di Kabupaten Palu ini yaitu menjadi jalur evakuasi tidak tersedia atau tidak ditandai dengan jelas. Selanjutnya simulasi bencana sangat jarang dilakukan, bisa kurang dari 1 kali per tahun. Lalu pelatihan guru dan orang tua minim, hanya saat proyek masuk. Selanjutnya, peta sesar di Cianjur, kita bisa lihat di sini sesar aktifnya. Terdapat gempa utama di Kabupaten Cianjur, Mandiri. Kondisi dari Kabupaten Cianjur ini sendiri, sekolah banyak yang berada di zona rawan sesar aktif. Masalahnya, yaitu bangunan tidak tahan gempa, banyak yang roboh. Evakuasi panik karena tidak terbiasa dengan latihan. Orang tua dan guru belum paham SOP tanggap gempa. Kita lihat perbandingan kelemahan SPAB dari kedua kabupaten di atas ini, yaitu rekomendasi solusi berbasis bukti. Yang pertama ada aspek geografis dan demografis. Yang pertama, Kabupaten Palu buat peta risiko berbasis GIS di seluruh sekolah, mengutamakan relokasi dari zona likuifasi. Dan di Kabupaten Cianjur, kita bisa membuat audit struktur bangunan sekolah dan memperkuat fondasi tahan gempa atau retrofitting sederhana. Integrasi teknologinya yaitu yang pertama early warning system lokal atau bunyi sirene otomatis berbasis sensor gempa. Lalu yang kedua aplikasi edukasi mitigasi seperti sahabat bencana untuk siswa dan orang tua. Justifikasi solusinya yaitu mencakup Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Permendikbud mewajibkan 3 pilar SPAB yaitu kebijakan, kurikulum, dan infrastruktur. Fakta di lapangan menunjukkan SPAB belum melembaga, hanya sekadar proyek atau formalitas saja. Contoh solusi berbasis Permendikbud yaitu simulasi bencana wajib dimasukkan dalam kalender akademik minimal 2 kali per tahun. Ini terdapat di pasal 6 Permendikbud tahun 33 nomor 33 tahun 2019. Di sini kita bisa melihat peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Yang kedua yaitu tentang evaluasi drill bencana di SD Negeri 1 Garut. Manajemen bencana itu memiliki 4 fase. Yang pertama fase pencegahan, lalu yang kedua kesiapsiagaan, yang ketiga tanggap darurat, dan yang keempat pemulihan. Evaluasi berdasarkan siklus manajemen bencana. Fase pertama pencegahan. Faktanya yang di SD Garut yaitu belum ada identifikasi risiko rutin. Evaluasi kritisnya tidak ada program mitigasi terencana. Fase kesiapsiagaan, fakta di SD Negeri 1 Garut yaitu drill 1 kali per tahun tidak sistematis.
Evaluasi kritisnya tidak cukup untuk membentuk refleks. Fase tanggap darurat, faktanya di SD Negeri 1 Garut itu siswa panik, guru bingung. Evaluasi kritisnya tidak ada simulasi multiskenario. Fase pemulihan, faktanya di SD Negeri 1 Garut yaitu tidak ada dukungan pasca drill. Evaluasi kritisnya yaitu minim follow up, resiko trauma siswa. Dampak psikologis pada siswa. Drill yang tiba-tiba pendekatan psikologis menyebabkan yang pertama trauma ringan, yaitu siswa bisa menangis dan takut untuk sekolah. Lalu yang kedua ketegangan jangka panjang, terutama anak kelas di bawah. Studi lapangannya menurut riset BNPB 2021, 50% siswa SD mengalami kecemasan berlebih saat simulasi gempa tanpa pendampingan psikososial. Solusi berbasis CSSF atau UNDRR. CSSF memiliki 3 pilar. Yang pertama yaitu Safe Learning Facility. Itu adalah infrastruktur aman dan jalur evakuasi diuji setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya yang kedua, School Disaster Management. Drill dilakukan minimal 3 per tahun melibatkan semua pihak. Yang ketiga, Risk Reduction Education. Itu adalah konten mitigasi bencana diintegrasikan dalam pelajaran IPA, IPS, dan Bahasa Indonesia. Contohnya dari solusi berbasis CSSF ini adalah siswa belajar tentang proses gempa di pembelajaran IPA, lalu membuat poster evakuasi di pelajaran seni. Selanjutnya, rekomendasi evaluasi pasca drill. Yang pertama, kuesioner siswa dan guru. Menilai persepsi, rasa takut, dan pemahaman prosedur. Lalu yang kedua, observasi langsung oleh pihak luar, evaluasi waktu reaksi, pola evakuasi, dan kepanikan. Yang ketiga, forum reflektif bersama orang tua, agar ada kesinambungan kesiapsiagaan di rumah. Nah, soal yang ketiga, kita membahas Satu Laut Sekolah Aman Tanggap Tsunami. Di sini kita bisa melihat kearifan lokal, komunitas, dan teknologi. Komponen utama program ini adalah pendidikan mitigasi berbasis kearifan lokal, menggunakan cerita rakyat lokal, misalnya kisah gelombang putih sebagai peringatan alam. Membuat lagu evakuasi tsunami yang mudah dihafal untuk anak-anak. Selanjutnya, kemitraan dengan komunitas. Komunitas nelayan dilibatkan dalam pelatihan jalur evakuasi laut dan pertolongan pertama. Dan komunitas tokoh adat menjadi narasumber edukasi bencana dalam bentuk cerita lisan. Teknologi sederhananya yaitu kita bisa membuat rambu evakuasi visual, dicat di tembok sekolah dan jalan desa dengan warna yang mencolok. Penggunaan kartu tanda bahaya berwarna merah, kuning, hijau di setiap kelasnya. Tahapan implementasi 0-6 bulan. Bulan 0-1, kegiatannya yaitu koordinasi dengan BPBD, guru, tokoh adat, dan masyarakat. Bulan kedua, kegiatannya pelatihan guru dan workshop kearifan lokal dan membuat media pembelajaran. Bulan ketiga, kegiatannya membuat lagu, cerita, dan instalasi sirine botol dan rambu evakuasi. Bulan keempat, kegiatannya simulasi evakuasi awal, melibatkan orang tua dan siswa kelas tinggi. Bulan 5, kegiatannya yaitu evaluasi dan revisi alur evakuasi dan refleksi bersama komunitas. Bulan ke-6, kegiatannya yaitu drill bencana besar dan lomba yel-yel evakuasi.
Di sini kita bisa melihat rambu evakuasi ini adalah seperti ini dan icon sirine seperti ini. Total dari biaya anggaran simulatif ini yaitu Rp2.100.000. Indikator keberhasilannya yaitu kuantitatif, 100% siswa hafal lagu evakuasi. Selanjutnya, minimal 3 jalur evakuasi terpasang dan dicat ulang. 80% guru dan orang tua mengikuti pelatihan. Dan data kualitatif ini, anak-anak lebih percaya diri saat simulasi, orang tua merasa lebih siap menghadapi tsunami, dan muncul kesadaran kolektif melalui nilai lokal. Kesimpulannya dari program Satu Laut adalah bentuk nyata dari pendekatan kolaboratif berbasis lokal dan murah meriah untuk menciptakan sekolah tangguh tsunami dengan pendekatan edukatif dan partisipatif. Anak-anak akan tumbuh sebagai generasi siap siaga. Kita masuk di soal yang keempat, kasus kebakaran di SD Surabaya tahun 2023. Studi kasusnya yaitu kebakaran terjadi pada pukul 9 saat proses belajar. Asal apinya yaitu dari konsleting kabel kipas angin di ruang kelas. Tidak ada apar atau alat pemadam api ringan. Guru panik, evakuasi tidak terkoordinasi, siswa tidak dilatih menghadapi kebakaran. Analisis regulasi GAP terhadap Permendikbud nomor 33 tahun 2019, standar dalam Permendikbud nomor 33 tahun 2019, yaitu sekolah wajib memiliki evakuasi dan apar. Pasal 4, kenyataan di SD Surabaya yaitu tidak tersedia apar di kelas. Standar lagi simulasi bencana wajib 2 kali per tahun, kenyataannya tidak ada simulasi kebakaran. Selanjutnya, siswa dilibatkan dalam pelatihan kesiapsiagaan. Kenyataannya, di SD Surabaya hanya guru yang dilatih, tetapi siswanya tidak dilatih. Kesimpulannya yaitu implementasi SPAB bersifat formalitas, belum menyentuh aspek perlindungan nyata. Teori Risk Reduction Education dari UNESCO tahun 2022, yaitu prinsip utamanya yaitu, pertama, child-centered, anak harus diberdayakan, bukan hanya dilindungi. Lalu yang kedua, participatory, anak ikut serta dalam pengambilan keputusan dan latihan bencana. Kontekstualis, yaitu program harus sesuai konteks lokal, misalnya risiko listrik di musim panas. Solusi inovatif yaitu protokol darurat jaga api. Struktur protokolnya yaitu Fire Marshal Junior atau FMJ. Itu kegiatannya siswa kelas 5-6 ditunjuk menjadi tim tanggap kebakaran. Lalu mereka dilatih memadamkan api kecil dengan apar dan memimpin evakuasinya. Lalu selanjutnya struktur protokol simulasi berkala, kegiatannya yaitu drill kebakaran 2 kali per tahun, dibimbing oleh BPBD dan damkar lokal. Selanjutnya struktur protokol edukasi visual, kegiatannya yaitu mengisi kotak berisi alat sederhana, pasir, kain basah, dan apar skala kecil. Langkah dasar pemadaman kebakaran kita yaitu yang pertama, memastikan situasi aman dan evakuasi. Jika api kecil, gunakan alat pemadam api ringan atau apar dengan teknik pas atau tarik, arahkan, tekan, sapu. Yang kedua, jika api membesar, segera evakuasi seluruh siswa dan guru. Pastikan semua orang keluar dari gedung melalui jalur evakuasi terdekat menuju ke titik kumpul yang aman. Lalu selanjutnya yang ketiga, menghubungi pemadam kebakaran. Setelah evakuasi, segera hubungi pemadam kebakaran untuk penanganan lebih lanjut. Sekian, terima kasih yang dapat saya paparkan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.